Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Badan Sajel. Sajel sudah tertidur. Nah, seperti biasa untuk menemani tidurnya Sajel untuk hari ini, untuk menutup hari ini, mari kita bacakan satu tema dari buku La Tazan. Nah, untuk temanya kita pilih secara random aja ya. Di tengah-tengah, karena ini lagi di tengah bulan, coba kita buka acak bukti-bukti ketauhidan. Oke, temanya kita dapat bukti-bukti ketauhidan. Bukti-bukti ketauhidan. Bukti-bukti ketauhidan seseorang ketika disakiti orang lain banyak sekali. Di antaranya, pertama, memaafkan. Ini merupakan bukti ketulusan hati terhadap perilaku orang yang menyakiti. Sedangkan keinginan hati untuk diperlakukan dengan baik merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi lagi ialah ketika ia bisa membalas dengan kebaikan. Caranya, Anda harus mulai dengan meredam emosi lebih dulu. Dalam pengertian, jangan membalas menyakiti orang yang pernah menyakiti Anda. Kemudian maafkanlah, yakni bersikaplah toleran dan maafkan semua kesalahannya. Selanjutnya adalah ihsan, yakni balaslah kejahatan yang ia lakukan dengan kebaikan. Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan atau ihsan. Quran Surat Al-Imran 134. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura 40. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Quran Surat An-Nur 22. Dalam Atsar disebutkan, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskan denganku, untuk memaafkan orang yang menjalimiku, dan untuk memberi kepada orang yang pelit kepadaku. Kedua, keyakinan terhadap qada. Artinya, Anda harus menyadari bahwa ia tidak menyakiti, kecuali itu merupakan ketentuan qada dan qadar Allah. Sebab, seorang hamba sebenarnya hanya satu dari sekian sebab yang ada, dan bahwa penentu takdir sebenarnya adalah Allah. Oleh karena itu, berserahlah kepada Rabb yang melindungi diri Anda. Ketiga, penghapusan dosa. Artinya, Anda harus menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan orang lain kepada diri Anda berarti dosa-dosa Anda dihapuskan, keburukan-keburukan Anda dileburkan, kesalahan-kesalahan Anda dimaafkan, dan derajat Anda diangkat. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Quran Surat Al-Imran 195. Di antara hikmah lain yang bisa diperoleh oleh seorang mukmin dalam hal ini adalah dicabutnya sumbu permusuhan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat 134. Rasulullah bersabda, orang muslim adalah yang menjaga orang-orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Artinya, ketika bertemu orang yang pernah berbuat jahat kepadamu, maka hadapi dengan tersenyum, dengan kata-kata yang baik, dan dengan wajah yang berseri-seri agar api permusuhan padam. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran Surat Al-Isra 53. Jadilah orang yang berwajah ceria, sebab orang merdeka adalah lembaran-lembaran yang di atasnya bertuliskan keceriaan. Keempat, munculnya kesadaran terhadap kekurangan dirinya. Artinya, kesadaran seperti ini akan muncul justru karena dosa-dosa telah Anda lakukan. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata,
Dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, ini dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat Al-Imran 165. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura 30. Ada satu hal yang sangat positif yang mengharuskan Anda memuji dan bersyukur kepada Allah, yakni keadaan Anda yang diciptakan sebagai orang yang dizalimi, bukan yang menzalimi. Sejumlah ulama salaf bahkan dalam doanya selalu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dizalimi dan bukan yang menzalimi." Perkataan ini sama seperti yang dikatakan oleh salah seorang dari dua anak Adam kepada saudaranya. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seru sekalian alam. Quran Surat Al-Maidah 28. Keenam, menunjukkan sikap ramah. Artinya, Anda harus bersikap ramah kepada orang yang menyakiti diri Anda, karena bagaimanapun dia berhak diperlakukan ramah. Tindakannya yang selalu menyakiti orang lain dan sikapnya yang terlalu berani menentang perintah Allah untuk tidak menyakiti orang muslim menempatkan dalam posisi orang yang harus Anda sikapi dengan lembut dan ramah, dan posisi orang yang harus Anda hindarkan dari keterpurukannya. Sabda Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Ketika Misah mencemarkan nama baik Abu Bakar dan Aisyah anaknya, maka Abu Bakar bereaksi dengan bersumpah untuk menghentikan suplai makanan kepada Mitsah. Mitsah sendiri adalah seorang yang miskin yang secara rutin mendapat biaya hidup dari Abu Bakar. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Quran Surat An-Nur 22. Abu Bakar pun kemudian menyadari, ya aku suka Allah mengampuniku, dan setelah itu ia kembali memberikan biaya hidup Mistah dan memaafkannya. Uyainah ibnu Hashan berkata kepada Umar ibnu Al-Khattab, "Apa yang kau lakukan, Umar? Demi Allah, engkau tidak memberikan lebih banyak kepada kami dan tidak menghukumi kami dengan adil." Umar pun bingung, namun Al-Khur ibnu Qais mengingatkannya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf." Quran Surat Al-A'raf 199. Al-Khur pun menambahkan, "Demi Allah, Umar tidak akan pernah melanggar batasan ayat ini. Umar adalah orang yang sangat patuh kepada kitab Allah." Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Quran Surat Yusuf 92. Pada waktu kota Mekah takluk, Rasulullah menyatakan hal seperti ini secara terbuka kepada orang-orang kafir Quraisy yang pernah menyakiti, mengusir, dan memerangi. Katanya, "Pergilah kalian bebas." Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergelut. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ibnul Mubarak berkata, "Jika kau berteman dengan seorang teman yang memiliki rasa cinta, maka jadilah engkau seperti orang yang penuh kasih sayang. Janganlah menghitung semua kesalahan setiap orang, sebab kau akan tinggal sepanjang zaman tanpa teman." Sejumlah orang mengatakan bahwa dalam Injil terdapat pernyataan, "Ampunilah orang yang melakukan 1 kali kesalahan dengan 7 kali ampunan." Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura 42. Artinya, maksud pernyataan dalam Injil itu adalah, bila ada orang yang melakukan 1 kali kesalahan, maka maafkanlah 7 kali untuk kesalahan itu, untuk menjaga agama dan kehormatan, dan supaya hati tetap bersih. Sebab keinginan untuk membalas berasal dari syaraf, dari darah,
dari tidur, dari istirahat, dan dari kehormatan diri Anda, bukan dari orang lain. Orang-orang India dalam sebuah pamunya mengatakan, orang yang mampu mengekang jiwanya jauh lebih berani dari orang yang menaklukkan sebuah kota. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Rabbku. Quran Surah Yusuf. Rehat. Adapun tentang doa Zunnun Nabi Yusuf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalamnya terkandung kesempurnaan tauhid, penyucian kepada Allah, pengakuan seorang hamba akan kezaliman diri dan dosanya. Ini merupakan obat paling manjur untuk menghilangkan kegundahan dan kegelisahan, dan merupakan bentuk komunikasi paling tepat dengan Allah untuk mengabulkan hajat. Dalam tauhid dan penyucian terhadap Allah atau tanzih terkandung penetapan segala bentuk kesempurnaan Allah dan penghapusan segala bentuk kekurangan, aib, dan penyerupaan dengannya. Sedangkan pengakuan terhadap kezaliman mengandung nilai keimanan hamba terhadap syariat, ganjaran, serta siksa, dan mengharuskan seorang hamba untuk menyesali perbuatannya. Juga mengharuskan seorang hamba untuk kembali kepada Allah, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, mengakui statusnya sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Rabb-nya, ubudiyah, dan nalurinya yang selalu membutuhkan Rabb, i'tiraf. Demikianlah 4 hal yang dapat dipakai untuk bertawasul, yakni tauhid, tanzih, ubudiyah, dan i'tiraf. Allah berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Itulah tema untuk malam ini. Saya jelas sudah bobo dengan lelap. Kita cukupkan videonya karena sudah cukup panjang. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan manfaat, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita selalu mendapat kekuatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.